Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 7B, bangga sekali Pak Sol masih bisa memberikan pembelajaran matematikanya di kelas ini, dan luar biasa sekali antusias kalian selama kegiatan PJJ. Terima kasih, hasil UH-nya kemarin luar biasa ya. Ya, mungkin ada beberapa yang masih belum maksimal, mohon dimaksimalkan di materi selanjutnya. Salah satunya adalah materi ini, persamaan linear satu variabel dan persamaan linear satu variabel. Hari ini Pak Sol akan bahas tentang persamaan linear satu variabel dulu, ya. Baik, persamaan linear satu variabel, ya. Tentunya kita harus tahu dulu bentuk dari persamaan linear satu variabel ini. Pak Sol langsung saja. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, kalian harus memahami apa saja bentuk-bentuk dari persamaan linear satu variabel. Biasanya nama dari persamaan linear satu variabel ini disingkatnya adalah PLSV. P itu persamaannya, L itu linear, S-nya itu 1, V-nya adalah variabel. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu memahami bentuk-bentuk PLSV, kemudian kalian juga memahami penyelesaian dari PLSV. Nah, memahami bentuk-bentuk PLSV ya. Perhatikan arahan password, layar yang password tampilkan di depan. Jadi untuk memahami bahwa dikatakan dia itu persamaannya merupakan bentuk persamaan linear satu variabel, kalian cukup dua poin ini yang harus kalian pahami. Satu, bahwa dikatakan dia itu termasuk PLSV atau persamaan linear satu variabel itu hanya memiliki satu variabel atau satu jenis huruf saja. Ingat ya bahwa variabel itu ya gampangnya mungkin kalian melihatnya yaitu huruf ya, variabel itu ya. Kita udah belajar tentang aljabar ya kemarin ya. Nah, sesuai dengan namanya PLSV satu variabel, jadi hanya memiliki satu variabel atau satu huruf saja, satu jenis huruf saja. Hurufnya misalkan X ya X aja, nggak boleh ada Y, nggak boleh ada huruf yang lain. Dan huruf tersebut atau variabel tersebut hanya berpangkat satu. Contoh, misalkan ini, ya. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Dia hanya memiliki satu huruf saja, yaitu si X, ya. Dan si X ini memiliki pangkatnya satu, di sini satu. Cuman satu ini karena pangkat satu dalam matematika biasanya tidak ditulis, ya, hanya X aja. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Bisa ya. Jadi kamu cek apakah dia memiliki satu variabel atau enggak. Cara ngeceknya gitu aja. Dan Pak masih nyatet Pak, bentar Pak. Ya, dan si X-nya itu hanya berpangkat satu. Kalau bagaimana kalau begini, Pak? Ya. Pak, itu kok ditambah satu, Pak? Gimana? Enggak, ini hanya bentuk saja, hanya bentuk. Oh iya, iya. Nggak mesti berpikir kok 2X tambah 1 sama dengan 0, enggak. Kamu memahami bentuknya saja dulu ya. Ini bentuknya saja, bukan hasilnya kok 0, enggak. Oke, selanjutnya yang poin 2 nih. Maksud dari pernyataan poin 2 di atas ya. Ini satu huruf enggak? Satu huruf ya, hanya X saja ya. Betul ya, poin pertama dia hanya memiliki satu huruf saja. Tapi dia ada yang memiliki pangkatnya yaitu berpangkat 2. Ini nih X berpangkat 2 yang pertama ini. Sedangkan poin kedua variabel hurufnya hanya berpangkat 1. Oke, di sini ada yang berpangkat 1 dan hurufnya hanya X, tapi ini ada yang berpangkat 2, maka ini tuh bukan PLSV. Ini PLSV ya. Ini pasal checklist. Jadi gitu ya. Terus gimana kalau yang nggak ada ininya? Misalnya gini aja nih.
Nah, ini ya bukan. Ya. Karena nggak ada suku yang bervariabelnya hanya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini bukan ya. Karena wajib harus ada yang bervariabel atau hurufnya. Ini 2 tambah 3, 5 ini bukan persamaan. Namanya penjumlahan biasa. Jadi wajib ada yang bervariabel, yang variabelnya di mana hanya satu huruf saja atau satu jenis huruf saja, dan yang huruf tersebut harus berpangkat 1. Kalau ini persamaan ini satu variabel bukan. Nomor 4. Halo? Persamaan linear Iya, satu Pak. variabel? Iya ya, ini persamaan linear satu variabel. Kenapa? Dia hanya memiliki satu huruf saja, yaitu X. Dan di sini ada 2X sama 3X ya. Kamu cukup lihat X-nya aja. Oke, sama-sama X dan sama-sama berpangkat 1. Ya, ini PLSV. Kalaupun diselesaikan itu artinya ini bisa dijumlah ya, 2X tambah 3X. Dalam aljabar, menjumlahkan suku itu boleh ketika sukunya sejenis. Suku jenis dikatakan kenapa? Ini sama-sama X berpangkat 1. Tinggal kamu jumlahkan 2 tambah 3 yaitu 5. Ini jadinya 5X. Nah, terbukti bahwa ini benar persamaan linear satu variabel dengan variabelnya X dan berpangkat 1. Jadi yang nggak pakai variabel itu bukan PLSV ya, Pak? Ya, seperti nomor 3 ya. Oke, Pak. Oke. Pasal ada 10 contoh nih. Kamu buktikan, coba kita satu-satu ya, mana yang PLSV, mana yang bukan. Wah, oke. Tentukan mana yang merupakan persamaan linear satu variabel atau PLSV. Yang 1, 2A plus 7 sama dengan 19. Apakah ini PLSV? Bukan. Tidak, bukan. Bukan. Kenapa? Bukan. Kenapa iya? Karena itu yang Iyalah. ada A-nya cuma 2-nya doang. Yang Iya, Pak. ada. Itu iya, Pak, itu PLSV. Itu kan cuma Bukannya itu satu pangkat doang. Ya itu Ya kan cuma diminta satu PLSV. pangkat doang. Iya, Pak. PLSV. Ayo, PLSV atau bukan? PLSV, Ya, Pak. PLSV. Ya, ya. PLSV. PLSV. Ya, coba Pastor minta Fatih. Kenapa PLSV? Gara-gara tadi kan yang pas di slide pertama ada contohnya kalau satu variabel itu doang. Ya, jadi cukup kalian lihat apakah dia memiliki variabel? Iya, yaitu variabelnya adalah A. Oke, Pastor sengaja tadi X ya. Jadi variabel itu kan satu jenis huruf. Jadi variabel itu nggak melulu X ya. Yang penting huruf. Nah, di sini kebetulan hurufnya adalah A. Apakah dia memiliki satu variabel? Iya, yaitu A saja. Dan kamu cek A-nya ini berpangkat berapa? Berpangkat 1. Maka ini iya. PLSV. Ya, 2A plus 7 sama dengan 19. Yang penting kalian perhatikan hurufnya, yaitu si A. Hanya satu, hanya A saja. Dan A-nya berpangkat 1. Oke, nomor 2. Iya, Pak, nomor 2 ya, Pak. Ya itu Pak yang saya nggak tahu hitungan kemarin. Ya. Nomor 2 iya, Pak. Nomor 2. Iya, nomor 2 iya, Pak. Ya, Pak. PLSV. Nomor 2 PLSV ya. Pak. Oke. Iya, Pak. Dia variabelnya di pangkat 2, Pak. Meskipun di sini ada A-nya 2 kali, kebetulan A di sini dan A di sini berpangkatnya masing-masing 1 ya. Kamu nggak usah menyelesaikan juga hanya ditanyakan apakah dia PLSV ya, cukup iya. Ini PLSV. Ini nomor 3. PLSV atau bukan? Iya. Yes. Ya, ya. Iya. Ini PLSV. Iya. Jadi nomor 1, 2, 3 kamu tidak perlu menghitung ya. Untuk membuktikan apakah dia PLSV atau bukan, kalian cukup lihat hurufnya saja sama-sama. Itu cuma ngasal doang kan, Pak? Gimana? Itu cuma karangan doang kan? Enggak, ini namanya bentuk persamaan. Jadi kalau bentuk persamaan itu, kenapa 2A tambah 7 sama 19? Nanti ada namanya penyelesaian.
Kamu akan mencari nilai Iya, A-nya, A-nya berapa supaya ketika ditambah 7, maaf, ketika dikali 2 ditambah 7 harus menghasilkan 19. Namanya penyelesaian. Kamu harus mencari nilai A-nya. Coba kan ini yang ditanya, ini Ini PLSP bukan, iya, bukan di sini hanya penyelesaiannya. bukan penyelesaian, ini hanya menanyakan apakah PLSP atau Kalau bukan. rumus-rumus itu di kelas berapa, Pak? Di sini nggak ada rumus, tenang aja ya. Nggak ada. Ini yang pertama mengecek aja ya, apakah dia PLSP atau bukan. Cek hurufnya saja ya. Oke, nomor 4. Iya, Pak. Apakah dia PLSV? Iya. Nomor 4. Ya, iya, iya. Iya. Enggak, Enggak. bukan. Enggak tahu. Terima. Enggak tahu. Coba Iya, iya, iya. Donita, Iya. kenapa bukan? Karena ada 2 huruf. A Oke. dengan B. Karena ada 2 variabel. Razi, kenapa? Iya. Karena ada variabelnya. Oke, karena ada variabelnya. Oke. Donita, kenapa bukan? Bukan, soalnya ada 2 variabel. Oke, di sini dikatakan bahwa PLSV itu hanya memiliki Satu satu variabel saja, ya, atau satu huruf saja. Oke, ayo dia masuk lagi nih. Nah, maka di sini meskipun dia memiliki variabel, oke, tapi cek dulu apakah dia variabelnya hanya satu huruf atau satu variabel. Ternyata dia memiliki 2 huruf A dan B. Maka ini bukan. Karena PLSV itu kan artinya persamaan linear satu variabel, ya hanya satu huruf. Ini yang menyebabkan bahwa nomor 4 ini bukan. Ya, karena mengandung 2 huruf A dan B. Nomor 5. Bukan. Bukan, ya. Bukan. Karena mengandung 2 huruf A dan B. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 ini adalah PLSV. Pak, kok bentuknya pecahan begitu? Ya, ini PLSV. Kenapa? Karena walaupun bentuknya ada X/3, ya. Ini Tapi PLSV. variabelnya cukup 1. Ya, variabel cukup 1. Tapi kamu lihat deh. Pasur umpamanya gini. Ini kan ada bagian atas ya. Dan ini ada bagian bawah. Ya. Iya, Pak. Oke. Atas itu namanya pembilang, bawah itu penyebut. Nyebut. Kamu cek deh. Kalau di atasnya, jadi cara mengeceknya apakah dia satu variabel ketika bentuknya pecahan. Bentuknya pecahan ya. Catatan baru ya. Kalau bentuknya pecahan ada atas bawah, kamu cek ya. Kamu cek hanya ada huruf atau variabel ya, huruf itu ya, di salah satu tempat saja. Nah, jadi nanti kamu nggak usah perlu menghitung. Kamu caranya adalah perhatikan catatan Pak Sor ini ya. Cek hanya ada satu huruf ya. Hanya ada satu huruf atau variabel di salah satu tempat saja. Yaitu di bawah atau di atas. Paham maksudnya? Apa? Jadi si huruf itu, si variabel itu hanya ada satu. Satu di mana? Maksudnya kalau di atas ya di atas aja. Ya. Kalau di bawah ya di bawah aja. Berarti kalau ada huruf di atas sama di bawah? Bukan. Kan ya. Itu. Di sukunya nih. Nah ini kamu cek di sini ada huruf nggak di angka 2? Enggak. Nggak ada. Enggak. Kalau 2 itu sebenarnya per berapa sih yang di bawahnya? Per 1. Per Atau enggak 2/2. Jadi maksudnya awas nih, hati-hati ya. Ketika ada X/3, ya ini udah atas ya, ini bawah. Gitu ya. Kalau 2 itu ada dia bawahnya. Itu per 1, maka 2 itu 1. atas, bawahnya 1, cuma nggak ditulis ya. Oke, berarti 2 ini atas ya, bawahnya 1, berarti masing-masing ada X-nya. Aman ya. Nah, di sini ada X nih, ternyata dia X-nya ada di atas saja.
Atas. Di bawahnya ada X-nya nggak? Nggak ada. Enggak. Ini ada X-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Maka ini iya. Karena cek hanya ada satu huruf atau variabel saja di salah satu tempat saja ya. Di bawah atau di atas. Nah, di sini ini bukan. Kenapa? Karena 7X ada Ada X-nya, ada variabelnya. ada variabelnya ya. Dan di sini Kalau 2 baru gak ada, baru bukan kan? 7X kan 7/1 ya? Iya. Si Ya. ini atas, ini bawah ya. Oke, berarti di atas ada nih ya. Ini atas. Ada hurufnya itu X. Kemudian 11/X. Ini ada X lagi di bawahnya. Ya kan? Ketika di atas dan di bawah dua-dua tempat ini ada X-nya, maka ini bukan. Karena di sini cek hanya ada satu huruf saja di salah satu tempat saja. Antara di bawah atau di atas saja. Gitu maksudnya. Paham sampai sini? Ketika bentuknya Paham, Pak. pecahan. Oke, contoh lain nih. Misalkan ada seperti ini. 2 plus 13/X sama dengan X per 5. Apakah ini PLSV atau bukan? Iya. Benar, Pak. Iya, Pak. Ya, ada. Kenapa iya? Iya. Karena Karena variabel itunya itu ada di salah satu variabelnya tempat cuma doang. satu. Satu. Variabelnya cuma satu dan satu tempat. Satu tempat. Tempatnya ada dua ya, ada atas sama bawah kan? Oke, ini tempatnya di mana? F. Ini angka berapa sih? X. X. Ini? X. Oke, ini X-nya di mana? Di bawah. Di Di bawah. Ini X-nya di mana? Atas. Di atas. Di atas. Berarti ada berapa tempat X-nya? Dua. Ada dua, maka bukan. Kan cek berarti kalau itu tuh harus satu tempat doang ya, Pak? iya, kalau di atas semua, kalau di bawah ya di bawah aja. Kayak nomor 6 nih hanya di atas saja X-nya. Kalau nomor 7 ada 7X yaitu X-nya di atas dan ada 11/X X-nya di bawah, maka bukan. Di sini ada 13/X X-nya di bawah dan X per 5 ada X-nya di atas, maka bukan. Nah, sampai sini tanyakan nggak? Silakan. Yang bentuk pecahan apakah dia PLSP atau bukannya? Atau masih sulit untuk kalian pahami? Bapak, Ya, silakan. kalau Ya. X-nya sama-sama di atas Ya, sama-sama di berarti atas. PLS. Oke. Misalkan 2 tambah 2 ditambah 13X per 5 sama dengan 2X per 10. Gini ya. Coba Iya, Pak. X-nya ada di mana aja? Di atas dua-duanya. Ini di atas, ini di atas. Maka dua-duanya di atas, nggak masalah. Ini iya, PLSV. Karena sesuai catatan di atas. Cek hanya ada satu huruf variabel di salah satu tempat saja, di atas atau di bawah. Berarti Maksudnya, itu termasuk, Pak. iya ini iya. Karena hanya ada satu tempat di atas aja. Kalau misalkan dua-duanya di atas gimana, Pak? Ini dua-duanya di atas, X-nya. Kalau dua-duanya di atas tapi beda huruf, bukan, Pak? Beda huruf, ya kalau udah beda huruf udah pasti bukan. Yang jadi masalah kan, kalau udah beda huruf udah pasti bukan. Di awal kan kalau hurufnya berbeda udah pasti bukan. Ya, karena hanya satu variabel aja. Yang penting hurufnya sama dan hanya satu tempat. Di atas ya di atas saja, di bawah ya di bawah aja. Kalau ada yang di bawah kemudian nggak ada yang di atas ya bukan ya. Lanjut, nomor 8 nih. Ini cara mudahnya ya. Kalau kalian mau cara ininya itu diselesaikan seperti ini. Ya, misalkan yang 7X nih. 7X min 11/X sama dengan 15. Ini untuk mengecek apakah dia PLSP atau bukan, kamu kalikan dengan si penyebutnya yaitu si X-nya nih, ya. Maka kalau 7X dikali X jadinya 7X kuadrat, ya kan? Min 11/X kali X, berarti X-nya hilang tinggal 11. 15 kali X jadinya 15X. Maka bentuk yang tadinya bentuknya ini, ketika kita sederhanakan, maka bentuknya menjadi ini nih.
Kamu lihat ada X yang berpangkat 2 ya. Benar nggak? Iya. Maka ini bukan Iya, kan? Pak. Makanya kalau kamu mau menggunakan perhitungan, nomor 7 itu bentuknya jadinya seperti ini. 7X berpangkat 2 min 11 sama dengan 15X. Ini yang menyebabkan dia bukan PLSV. Tapi kalau Pak Asror punya caranya, tanpa menghitung seperti ini, kalian cek hanya ada satu huruf atau variabel di salah satu tempat saja, yaitu di bawah atau di atas. 7X itu artinya X-nya di atas, 11 per X ada X-nya di bawah, maka bukan. 2 itu nggak ada X-nya berarti aman lah ya. Ada X per 3, X-nya di atas saja. Dan min 2 nggak ada X-nya berarti hanya X-nya di atas saja, maka iya. Gitu. Di sini 2 tambah 13 per X, X-nya di bawah, sama dengan X per 5, X-nya di atas. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada 2 tempat, maka bukan. Di sini ada 2 tambah 13X, X-nya di atas, per 5 ya. Sama dengan 2X per 10. Ada X-nya juga nih di sini, tapi di atas, sama-sama di atas, maka iya. Oke, ditanyakan, silakan. Paham ya? Kalau ada yang mahir menggunakan ini boleh. Tapi kalau menggunakan ini sebenarnya kan belum diajarkan ya, namanya penyelesaian atau menyederhanakan. Jadi kalau hanya sekedar mengecek ya pakai ini aja, atas bawah aja ya. Oke, nomor 8, kenapa ini bukan? Halo? Karena itu Pangkat 3X satu, Pak. pangkat 3X terus pangkat Nah, 2, Pak. ini meskipun dia cuma satu huruf ya, di sini kan nggak ada huruf lagi ya, hanya 5 sama 7 ya. Oke, dia hanya satu itu pangkat huruf. Tapi ingat, hanya yang diperbolehkan itu pangkatnya 1. Ini pangkatnya 2, maka bukan. Nah, ini ya, hati-hati nih, ini bukan. Kenapa? Mohon maaf ya, ini pastor dua variabel. pakai ini aja, pakai langsung hitungan saja ya. Nomor 9 bukan kenapa? Karena ini ada 5X. Iya. Di dalam kurungnya ada X lagi, min 2. Yang jadi masalah adalah ini. Ada X di luar kurung, sama X yang di dalam kurung yang menyebabkan 9 itu bukan. Silakan kalau kalian mau mengartikannya seperti itu boleh. Ketika ada soal seperti ini ditanyakan apakah dia persamaan linear satu variabel bukan, jawabannya bukan. Karena ada X di luar kurung dan X di dalam kurung. Apa berarti kalau X-nya sama-sama dalam kurung boleh, Pak? Maksudnya? Kayak kan itu 5X gitu, Pak. Cuman Iya. yang X-nya itu sama-sama dalam kurung gitu, Pak. Ya, pokoknya boleh ya. Pokoknya yang penting Pak. yang penting jangan ada seperti ini bentuknya nih. Ada 5X, X-nya di luar kurung lah ya. 5 mah bisa berubah angka ya. Kemudian di dalamnya ada X lagi. Kenapa? Karena nanti kalau kita kalikan, namanya kali pelangi. Ya, kita udah belajar. 5X kuadrat jadinya, Pak. Iya, itu udah belajar aljabar kemarin perkalian ya. Ini kan kalau begini hanya kali pelangi kan, masih ingat ya. Itu 5X kali X jadinya berapa? Di sini ya. 5X kuadrat. Iya, jadinya kan kalau kita kalikan menjadi 5X kuadrat 5X kurang 10X. kuadrat kurang 10X sama dengan 4. Ini kok jadi jelek ininya. Ntar pasal ganti ubah dulu. Ya, jadi kenapa nomor 9 itu bukan persamaan linear satu variabel? Ketika kita hitung 5X, X yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung ada X lagi, maka menjadi 5X-nya berpangkat 2. Karena 5X kali X, X kali X jadi X berpangkat 2. Ingat ya, 5X kali min 2-nya di min 10. X sama dengan 4. Gitu. Makanya kenapa nomor 9 ini bukan termasuk PLSV. Ingat ya, X kali X tuh jadinya X-nya berpangkat 2. Tinggal 5-nya karena ini X-nya saja berarti 5. Tapi 5X kali min 2. Ya, 5 kan plus kali min jadi min. 5 kali 2-nya adalah 10. Gitu, kasih X-nya. Nah, makanya bukan. 10 bukan, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa 10 bukan Variabelnya PLS? beda. Ada 2 huruf ya. Ada 2 Ada yang variabel. X sama Y. Ada X sama Y. Oke, itulah bentuk-bentuk dari apakah dia persamaan linear satu variabel. Berdasarkan 10 contoh soal ini sudah lengkap ya.
kalian bagaimana cara mengecek dia PLSV atau bukan. Oke. Baik, pas lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan memahami bagaimana penyelesaian PLSV. Pastor langsung gunakan satu cara saja, namanya adalah cara penyelesaian dengan pindah ruas. Ya. Yang kalian perhatikan adalah 3 poin ini. 1, ya, perhatikan. Ketika kalian memindahkan, ya, itu ada aturannya. Ketika kalian diminta menyelesaikan PLSV itu ada aturannya. Oke, pertama, memindahkan semua nilai konstanta. Konstanta itu angkanya saja. Contoh di sini nih, yang nomor A, nomor 1. Ini disebutnya konstanta ya. Kemudian udah belajar aljabar kan, bahwa yang angkanya saja namanya konstanta. Ini adalah suku yang bervariabel A pangkat 1. Nah, yang konstantanya harus pindahkan ke kanan semuanya ya. Maksudnya itu ya, poin 1 itu. Jadi memindahkan semua nilai konstanta yang angkanya saja itu tadi ke ruas kanan dengan berubah tanda. Berarti kalau ini plus 7 dipindahkan ke kanan menjadi apa? Minus 7. Minus 7. Jadi yang awalnya 2A plus 7 sama 19 jadinya 2A sama dengan 19 minus 7. Gitu maksudnya ya. Paham ya? Jadi yang konstanta kamu pindahkan ke kanan. Kedua, memindahkan koefisien. Koefisien itu adalah, udah belajar aljabar kan kemarin, koefisien itu adalah angka pada variabel. Contoh, ini ada 2A sama dengan 19 kurang 7. Mana koefisiennya? Angka 2. pada variabel yaitu 2. Ini namanya koefisien ya. Ingat ya, koefisien itu adalah angka atau nilai pada suatu variabel atau huruf. Hurufnya A nih. Lihat angka depannya itu 2. Nah, ini koefisien maksudnya. Nah, ke ruas kanan juga menjadi pembagi dan tidak berubah tanda. Jadi kalau koefisien ketika dipindah ruaskan ke kanan itu menjadi pembagi atau per ya, tanpa merubah tanda. Kalau tadi kan si 7 dipindah ruaskan ke kanan jadi min 7. Tapi kalau si koefisien si 2 ini ketika dipindah ruaskan maka hanya sebagai pembagi. Oke, ini 19 kurang 7 adalah 12 ya. Diselesaikan dulu. Iya. Si 2 kita pindah ruaskan ke kanan. Dia hanya sebagai pembagi aja per, yaitu per 2. X-nya berarti 6 ya? Ya, A-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 6. Awas nih, koefisien tidak merubah tanda ya. Jangan dirubah tanda negatif atau positifnya. Dia hanya menjadi per. Mudah sebenarnya ya. Dan ketiga. Aku mau nyatet bentar, Pak. Gimana? Aku mau nyatet bentar, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau dicatat? Bukan, Pak, yang slide tadi, Pak, yang nanya ini. Oke. 3. Ini adalah yang bervariabel. Jadi memindahkan semua suku yang bervariabel atau huruf, yang ada hurufnya ya, itu ke ruas kiri. Jadi yang ada hurufnya kamu pindahkan ke kiri. Kalau nanti ada suku yang bervariabel itu posisinya di kanan. Ya. Jadi kalau ada suku yang bervariabel yang posisinya di kanan, kamu pindahkan ke kiri. Kalau yang konstanta, yang angkanya saja kamu pindahkan ke kanan. Oke. Silakan ditanyakan. Kita contoh ya. Sudah belum nyatetnya? Coba nggak apa-apa sekalian contohnya aja. Aku bisa sambil Ya, ngeliat. sambil nanti Pak share kok nanti hasilnya ya. Baik. Oke. Silakan Pak sambil tunggu nih ada Pak mau ini. Altra tadi belum ada kabar ya. Altra Altra, Raina, dan Rashila Syara ya? Iya, Pak. Oke. Rashila Syara. Oke, pas lanjut ya. Oke, untuk memahami 3 poin ini tentunya kita perlu namanya contoh. Makanya perhatikan nih contohnya nih. Ini kalian kalau lewat saja ngantuk meninggalkan kelas pasor, wah lewat materi selanjutnya kalian akan susah.
Mohon yang masih ada di kelas Zoom untuk memperhatikan dan menunda aktivitas yang lainnya. Yang masih di luar atau masih berkeliaran, silahkan kembali lagi di depan laptopnya ya. Oke, nah menyelesaikan PLSV. Contoh, tentukan penyelesaian berikut. Pasal menggunakan pindah ruas ya. Tapi sebenarnya kalau nggak pindah ruas juga paham ya. X tambah 6 sama dengan 9, kira-kira X-nya berapa? 3. 3. Nah, karena berapa tambah Angkanya 6 sama dengan 9 gitu ya. Gampang lah ini ya. 3 lah. Tanpa memindah ruaskan pun kamu udah bisa. Tapi kalau kita bagaimana cara memahami teknik memindah ruas tadi, ingat ya. Semua konstanta itu harus kamu pindahkan ke kanan. Ini kan 6 itu konstanta. Semua yang bervariabel atau huruf di sebelah kiri. Jadi X-nya tetap di kiri. Seperti ini. Maka ini 9. Ingat, memindahkan konstanta itu berubah tanda. Yang tadinya plus menjadi minus 6. Maka X-nya menjadi 3. Sesuai ya. Itu maksudnya memahami konsep ini itu seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, Pak. Oke. Lanjut. Ini konstantanya min 5. Kita harus pindah ruaskan ke kanan. Kanan jadi plus 5. Oke, jadi 7-nya Jadi ditambah 12. Ditambah 5. X-nya adalah 12. 12. Kalau nyebrang kan itu bisa ditambah bisa dikurang. Maksudnya Tergantung itunya lah. tandanya ya. Tergantung maksud saya. Ya, yang penting di sini kamu perhatikan berubah tanda. Berubah tanda itu yang tadinya plus ya jadi minus, berubah. Ini min 5, yang tadinya min jadi plus. Gitu namanya berubah tanda. Oke? Sampai sini tanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, jadi itu ya. Lanjutnya, masih sama. Ini X-nya tetap di kiri. Yang plus 10 kita pindah ruaskan ke kanan. Maka 3-nya dikurangi dengan 10. Kenapa min 10? Karena plus 10 pindah ruas. Maka berapa? Ayo X-nya 3 kurang 10. Min 7. Iya, min 7. Ini pasar Iya, betul. sebenarnya di poin ini mengingatkan lagi. Awas loh, ada yang namanya 10 kurang 3, yaitu 7. Ada yang 3-nya dikurang 10. Beda, Jadi min 7. yaitu min 7. Itu mengajarkan ke sini, Pak. Tapi paham ya? Oke, ini sama nih. Dipindah ruaskan min 5-nya, maka min 2-nya ditambah Min 2 ditambah 5. 5. Berapa min 2 tambah 5? 3. Plus 3 ya. Awas, jangan 7 atau jangan min 7 ya. Ini ada min 2 tambah 5. Hutang 2 bayar 5 ya. Masih ada sisa 5 ya. Sisa 3 ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Yang tanyakan silakan. Kalau ada yang belum paham nanti ketinggalan nih. Nggak apa-apa sambil ditanyakan. Yang ini sama slide yang kedua nih. Oke, baik. Kalau nggak ada, lanjut. Nah, ini adalah catatan poin yang kedua. Bahwa di sini dikatakan memindahkan koefisien atau angka variabel ke ruas kanan menjadi pembagi saja. Tidak berubah tanda. Ingat, koefisien itu angka saja. Nah, ini Pak mengajarkan bagaimana cara memindahkan si 2 ini. Ini kan 2X, berarti 2 ini adalah koefisien dari variabel X ya. Maka ketika dipindahkan, nah si X-nya ini tetap X di sebelah kiri, maka si 10-nya per 2. Nah, jadi X-nya sama dengan 5. 5. Gitu ya. Ingat, koefisien 2 dari variabel X ini pindah ruas, dia hanya sebagai per, tidak merubah tanda. Ya. Oke, berarti ini berapa nih? Minus 2. Minus 6, pernya adalah yang kasih 3 ini ya. Jadi per 3. Ya gampang ya, minus 6 bagi 3. Min, tetap min, karena ininya pembaginya plus. 6 bagi 3 adalah 2. Oke, paham ya? Minus 6 bagi 3 adalah minus 2. Karena min dibagi plus itu adalah min dibagi plus, hasilnya adalah min. Kebalikannya, misalkan plus dibagi min juga sama, yaitu min. Pokoknya kalau tandanya berbeda, itu min. Tapi kalau tandanya sama, min bagi min, itu jadi plus ya. Ya, apalagi kalau plus dibagi plus, pasti plus. Nah, gitu. Ini kayak ini nih. 10 kan plus, dibagi 2 plus ya, pasti 5 plus ya. Oke, lanjut ya. Ding ding.
Wah, ini gimana nih? Koefisiensi variabel X-nya min 2. Ya sama. Kalau di sininya min 2, ya ini tuh min itu ya punyanya si 2 min 2 gitu loh. Jadinya ini satunya per min 2. Nah, selesai. Ya, jangan jadikan 1/2 ya, salah ya. Ini min itu negatif itu punyanya si angka 2. Jadi X-nya sama dengan Minus 1. 0,5. Oke, boleh kalau jadikan bilangan desimal ya minus 0,5. Tapi biasanya sih jawabannya masih pecahan ya. Iya, Pak. Oke. Atau kalau dirubah sebenarnya minnya karena cuma 1 ya. Biasanya penulisannya begini, minnya di tengah-tengah. Nah, gini ya. Disebutnya min 1/2. Jadi 1 per min 2 itu minnya diletakkan di tengah. Jadi min 1/2. Oke, lanjut ya. Oke, ini gimana nih? Sama nih. Min 3-nya pindah ruas. Tetap huruf X jadinya. Min 7-nya per min 3 loh. Seperti yang tadi Pak sebutkan di sini. Poin 2 nih. Poin 3 nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Poin 3 ketika min bagi min, sama-sama min, yaitu plus ya. Nah, di sini kan min 7. Kedapatan di sini koefisiennya min 3. Dipindah ruaskan kan jadi per. Dan tidak merubah tanda, tetap min 3 ya. Ini minnya di atas. Minnya di bawah, sama-sama min. Maka menjadi apa? Plus. Berarti plus itu minnya hilang gini ya. Ini sebutnya plus. 3 jadinya. Iya, ini plus namanya. Oke, ini udah selesai sebenarnya, udah betul. Tapi ketika di pilihan gandanya kamu diminta untuk merubah pecahan campuran, nah kembali lagi materi bilangan, bulat, dan pecahan pada bab satunya. Jangan dilupakan. Ini materi tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, bagaimana cara merubahnya? 7/3. Karena 7 itu lebih besar yang di atasnya dengan yang di bawah, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 7 kali berapa? 21/3. Oke, masih ingat ya? Pakai cara langsung boleh. Iya. Boleh pakai cara pembagian yang kurung itu ya. Hasilnya tadi berapa? 21/3. Kalau kita hitung kan 7 ini kita mau bagi dengan 3, ya kan? 3-nya kali berapa? 2,33333. Dapatnya cuma 2 ya, yaitu 6. Maka sisa 1. Maka cara penulisan pecahannya, kita ambil hasil 2 ini sebagai angka yang campuran. Ini 1 ini sebagai sisanya di atas. Pernya adalah pembagi 3. Gitu ya, cara merubah pecahan biasa ke campuran. Ingat hasil 2 ini taruh di tengah-tengah ini. Yang di atasnya ada sisanya. Pernya adalah tetap per 3 ya. Oke. Lanjut. Terus bagaimana nih kalau yang ini? Ya, ini komplikasi dari poin 1 dan poin 2 ya. Kamu pindahkan dulu konstantanya. Ini berarti 2x-nya tetap dulu nih, jangan langsung kamu pindahkan. Tetap 2x-nya sebelah kiri. Maka 10 ini dikurangi dengan 4. Karena ini tadinya plus ya. Berubah tanda jadi minus 4. Maka 2x-nya tetap lagi. Kita selesaikan dulu 10 kurang 4-nya adalah 6. Nah, ini kan diminta tentukan penyelesaian persamaan berikut. Artinya diminta nilai x-nya ya. Kalau diminta penyelesaian. Maka x-nya adalah 3. Dari mana? Si 2 koefisien dari si x. Ini 2 koefisien dari x. Maka dia pindah ruas ke kanan. Ingat poin kedua bahwa memindahkan koefisien ke hanya menjadi per aja. Pembagi ya. Dan tidak merubah tanda. Maka di sini 6/2 adalah 3. Nah, gampang ya. Lanjut. Ini pindah ruaskan dulu konstantanya. Jadi yang pindahkan konstantanya dulu ya. 3x sama dengan 6 min 15. Maka ini 3x. 6 kurang 15 adalah min 9 ya. Min 9. Iya. Jadi x-nya sama dengan Min 3. min 3 dari mana? Dari koefisien si x-nya, si 3-nya pindah ruas menjadi pembagi ya. Jadi min 9-nya dibagi dengan 3. Min 3. Dengan min 3. Oke. Nah, ini adalah gabungan dari
Poin pertama dan poin kedua dikatakan ketika memindahkan konstanta ke kanan berubah tanda, tapi ketika memindahkan koefisien angka dari variabel cukup menjadi pembagi saja, tidak merubah tanda. Nah, poin ketiga gimana nih? Ada yang dikatakan semua sukunya harus di sebelah kiri, yang X-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada ya. Ini X-nya sudah sebelah kiri semua nih, 3X tambah 2X. Ya kita jumlahkan. Kan sukunya sejenis, X sama X. Boleh nggak? Boleh. 3 tambah 2 yaitu 5. 5. Kalau menjumlahkan X nggak berpangkat 2 ya, X aja ya. Kalau perkalian tuh baru X-nya berpangkat 2. Sama dengan 10. Berarti X-nya 2 ya? Berarti X-nya karena 5 itu koefisien dari X, maka 10-nya per 5. Jadi X-nya sama dengan 2. Ah, gitu ya. 5 dari mana? Dari 3X tambah 2. Ya, 3 tambah 2 kan 5. Nah, ini bagaimana nih? Ya, mau nggak mau ingat, semua yang bervariabel, yang berhuruf, kamu taruh sebelah kiri. Kebalikannya konstanta. Kalau konstanta sebelah kanan. Memindahkan ke kiri juga sama, berubah tanda ya. Si 5X-nya. Jadinya 3X-nya kamu kurangin dengan 5X. Nah, ini kan 12, hati-hati nih. Kalau kamu nulisnya 12 aja salah. Ingat 12-nya di depannya adalah negatif. Maka tetap min 12. 3X kurang 5X. 3 kurang 5. Minus 2. Ada X-nya tetap. Jangan dihilangkan X-nya ya. Yang kamu operasikan kalau penjumlahan pengurangan adalah angkanya aja, koefisiennya saja. Jadi minus 12, maka min 2-nya pindah ruas, maka X-nya sama dengan minus 12-nya per min 2. Sama dengan min bagi min jadi apa itu? Plus ya. Maka 12 bagi 2 adalah 6. Oke, good. Tanyakan silakan. Cukup? Atau terlalu cepat mungkin paspornya? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti kalau ada sisa waktu, coba kita Pastor bikin soal untuk kalian pahami dulu ya. Oke. Lanjut ya. String. Nah, ini adalah lengkap nih. Kita harus memindahkan si konstanta juga, harus memindahkan si koefisien bervariabel juga. Ini 4 harus pindah ruaskan dulu ke kanan. Dan yang bervariabel X-nya kita pindahkan ruas ke kiri. Ke kiri. Ya. Maka yang tadinya 5X itu dikurangin dengan 2X sama dengan 10, kamu kurangi dengan 4. Jadi berubah seperti ini ya. Ingat yang bervariabel taruh sebelah kiri, yang konstantanya selalu sebelah kanan. Maka plus 4 dipindah ruaskan jadi min 4. Ininya plus 2X pindah ruaskan jadi min 2X. 5 kurang 2 adalah 3X. X-nya ya. 10 kurang 4 adalah 6. Maka berapa nilai X hari ini? Nah, ingat poin kedua bahwa memindahkan koefisien itu harus menjadi per. Jadi 6-nya per 3. Jadi X-nya adalah 2. Oke, silakan pahami dulu nih. Pastor baca chat dulu nih. Banyak chat Pastor. Oh, izin ke toilet, Oke. Izin ke toilet. Nanti ketinggalan nggak nih? Oke, lanjut. Ini 8-nya pindah ruas. Ya. 7X-nya pindah ruas juga. Maka yang tadinya 3X itu dikurang 7X. Sama dengan, ini ada min 4-nya nih, hati-hati ya. Tetap ditulis min 4-nya. Ini kan plus 8, konstantanya pindah ke kanan jadi min 8. 3 kurang 7 berapa? 3X kurang 7X. Minus 4X. Iya, minus 4 ada X-nya ya. Min 4, min 8. Ayo, berapa? Minus 12. Ya, ingat ya, kalau penulisannya min 4, min 8 itu minus 12. Kalau begini juga sama ya. Nah, ini sama sebenarnya kayak yang ini. Min 4 plus min 8. Kalau kita rubah kan, ini ada plus di luar kurung, kemudian ada minus di luar kurung, itu menjadi berubah menjadi minus gitu ya. Plus minus jadi minus. Maka ini min 12. Min 4, min 8, min 12. Nah, ini belum selesai nih. Maka X-nya menjadi minus 12 per minus 4.
Min bagi min jadi plus ya. 12 bagi 4-nya adalah Jadi 3. 3. Awas nih, min-minnya kalau ada di atasnya min, di bawah min, hilang ya. Jadi plus. Oke, yang tanyakan silakan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, lanjut. Selanjutnya. Oke, terus bagaimana nih kalau ini? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab nomor 1. Yang pertama sebelah kiri. Siapa? Yang nomor 2 siapa? Bentar Sebelah Pak, saya hitung dulu. Saya Oke, hitung dulu. silakan Pak Tunggu hitung dulu ya. Ada yang mau nomor 1 atau nomor 2 silakan. Udah Pak. Fatih udah. Fatih yang Tapi mana? Tadi masih raga-raga. Yang itu 14x kurang 10 tambah 4x. Oke, di hitungan kamu apa dulu yang kamu lakukan di sini? Itu x-nya dioperasin sama yang x yang variabel yang x juga. Gimana? Iya, Jadinya gimana? Dipindah-pindahin. Oke. 14x tambah 4x habis itu kurang 17x. Oke, good. Pas Sama tulis dulu ya. dengan 1x. Oke, pas tulis dulu ya. 14x dari sini ya. Ini ada plus 4x ya. Kita Iya, tulis di plus plus 4x. 4x. Loh, 10-nya kemana? Dia mau dipindahkan ke sini gitu ya. Jadi pindah. Nah, di ini ada 17x nih sebelah kanan. Pindah ruaskan ke kiri. Dan jadinya dikurang 17x. 11x. Makanya sama dengan, ini ada plus Sama 7 atau 7. Kemudian Sama 10-nya sini ya, Ya, Fatih. Iya, di plus Ya, 10. tambah 10. Terus? Jadi 17. Habis itu hasilnya 1x. Kan 1x sama dengan x doang gitu kan. Berarti Oh, 1x itu karena 14 x sama dengan 17. 14 tambah 4 itu 18x ya? 18 kurang 17x jadi 1x. Ya, jadi 1x x. sama dengan x. 1x X-nya sama dengan 17. X-nya sama dengan 17. Ya kan ini 1 ya X-nya sama dengan sebenarnya 17 per 1 gitu ya. Itu X-nya adalah 17. Oke. Iya, Oke, good. 17. Oke, Alia sudah mengerjakan nomor ini? Atau mau langsung? Nah, aku ngerjainnya yang nomor Fatih, Pak. Ada yang nomor 2 silakan. Terima kasih Alia, Fatih. Nomor 2 ada. Ya kan, nomor 2. Bentar Pak, saya masih ngitung Pak. Bentar, Bu. Iya, pas tunggu. Ini satu tahu ya, karena 14 tambah 4 itu 18. Nah, 18x. 18x kurang 17-nya kan 1x. Sebenarnya kalau di sini 1 tuh nggak perlu ditulis, jadi langsung aja sama dengan 17 boleh. Tapi Pak Asror mengajarkan, apapun hasilnya nanti, jangan lupa koefisien x-nya itu dibinaruaskan menjadi per. Ya, 17 per 1, ya 17. Gitu ya. Karena khawatir nanti ada yang hasilnya minus 1. Nah, hati-hati kalau minus 1. Dibinaruaskan jadi pernya min 1. Jadi berubah tanda saja. Kalau tidak berubah tanda nanti salah. Karena 17 nanti misalkan di per min 1 kan beda nanti hasilnya. Udah Pak. Siapa tuh? Fatih, Fatih. Pak. Aku juga tadi udah. Cuman nggak tahu Ini benar juga udah Pak. Oke, Fatih, Alia, Rafa dibantu. Coba Fatih. Itu sama kayak tadi. Kasih. 24x, Takut salah, Pak. 24x kurang 4x. Habis itu dikurang 21x. minus 21x. Itu X. Sama dengan 1x nggak sih? 4x minus 21x gitu ya? Iya. Sama dengan ini 18-nya pindah ruaskan ke kanan. Ya, Kenapa ini ada pindah minus ruas. 12 1? Karena pindah ruas dari minus 21 di sini ya.
Ini tetap min 12 ya. Min 12 kurang min 18. Kurang 18 gini ya. Ya, jadi minus 20. Ini berapa nih? 24 tambah Yang 4. Maaf. Jadi 24 kurang 4. min 1 ya kalau min 1, satu min X. 1. Min 1. Min 1 X sama dengan X sama dengan minus 20. iya. 20. Minus Masa iya sih? itu apa? Berapa? 30. Bentar. 30. Minus 30. 30 ya. Oh iya. Nih, yang tadi pasar maksud ini seperti ini nih. Khawatir nanti hasil koefisiennya min 1. Makanya kenapa tadi di sini tetap ditulis 1. Nah, nanti tetap dibagi min 1. Kalau min 1 nanti berubah tanda ya. Jadi 24 dikurang 4 adalah 20. Ya. Iya. 20 dikurang 21 adalah minus 1. Maka X-nya, ini ada koefisien X-nya adalah min 1, pindah ruas sini ya. Min 30-nya per min 1. Berubah. 30. Berubah tandanya kan, jadinya 30 kan. Iya, jadi 30. Min bagi min jadi plus. 30 bagi 1 adalah 30. Oh, tadi aku salah penghitung yang bagian apa ya? Min 12 dikurang min 18. sama 18. Berapa? Aku dapetnya 20 Pak jadinya, Pak. Oh Enggak iya, itu kan 12 tambah 8 kalau 20 ya. Oke, silakan tanyakan nggak? Campuran nih soalnya ya. Ada beberapa variabel X-nya dan kamu pindahkan dan yang konstantanya juga harus dipindahkan. Kalau koefisiennya minus 1 hati-hati ya, dia dibagi min 1. Nanti akan merubah tanda dia apakah dia plus atau minus, tergantung yang di atasnya. Kan min 30 per min 1 jadi plus. Jadi intinya 1, memindahkan suatu konstanta atau angkanya saja ke ruas kanan, merubah tandanya. 2, memindahkan suatu koefisien atau angka dari variabel, seperti di depan ada 1, tuh ada min 1, itu menjadi per tanpa merubah tanda. 3, memindahkan suatu suku yang bervariabel dari posisi di ruas kanan, karena dia harus dipindahkan ke ruas kiri, maka dia juga berubah tanda ya, seperti konstanta yang dari kiri dipindahkan ke kanan. Oke, ditanyakan silakan. Kalau cukup, pasal next selanjutnya nih. Ding ding. Nah, ini bagaimana ya? Ada angka yang di luar kurung. Kalau tadi kan contoh persamaan linear atau bukan itu di sini. Itu berarti bukan plus V itu. Oh, ini ada hurufnya di luar kurungnya 5x ya kan? Yang menyebabkan sebenarnya ini bukan bukan PLSV karena 5x di luar kurungnya ada x-nya, di dalam kurungnya ada x lagi maka bukan. Tapi kalau yang ini di luar kurungnya nggak ada x-nya, maka persamaan linear ya. Tuh ya. Angka 3-nya 3 aja. Si hurufnya hanya di dalam kurung aja atau kebalikannya. Tapi kalau kebalikannya nanti nggak bisa dikerjain. Jadi pasti begini nih ya. Ya kan ada hurufnya kan di kurungnya. Nah, ingat kalau ada angka di luar kurung, apa yang kamu lakukan? Ingat namanya. Kalau pasal gampangnya itu mengajarkan namanya kali pelangi. Nah, kamu diminta buat pelangi ya. Kalau pelangi kan begini gambarnya ya. Gambar sebelumnya, Pak. Nah, iya kan? Lingkaran begitu ya. Artinya 3 ini kamu kalikan dengan yang di dalam kurung seperti ini. Nah, gitu kali pelangi. Nah, semuanya ya. Nah, gini ya. Dikalikan 3 kali 3Y berapa? 3 kali 3. 9. 9. Ada Y-nya. Ya, 9Y. 3 kali min 2. Berarti min 6. Min 6. Ini materi aljabar sebenarnya kan perkalian itu udah diajarkan. 2 kali 4Y. 8Y. 2 kali plus 6. 12. Nah, ini terlihat seperti contoh yang sebelumnya yang ini ya. Bahwa kamu harus memindah ruaskan konstanta ke kanan dan 8Y. Ya, yang suku variabelnya ke kiri. Jadi si plus 6, min 6 pindah ruaskan jadi plus. Ini 8Y menjadi min. Maka di sini berubah menjadi 9Y-nya dikurangi 8Y. Dikurangi 8Y sama dengan
12 18. tambah 6. Gitu ya? 18. Iya. 9 kurang 8. 1 Y. 1Y. Sama dengan Iya, berarti 18. ya 18. 1Y. Ya. Berarti Y-nya 18. Boleh ya, Y-nya Pak Sol Ya. nggak bikin seperti ini lagi ya, karena kalau di sini koefisiennya 1 tidak akan Berarti ya merubah nggak apa-apa dianggap. ya. Tapi kalau min 1 hati-hati ya. Jadi langsung aja Y-nya adalah 18. Pak, berarti kalau min 1 itu tetap harus ditulis ya, Pak? Ya, kalau min 1 kalian harus tetap dipindah ruaskan jadi per min 1 ya. Oke? Oke, Oke, Pak. Pak. Oke. Selanjutnya nih, siapa yang mau mengerjakan? Silakan, saya tunggu. Oke, Pak. Bareng-bareng ya, rompokan, nggak apa-apa. Boleh langsung sambil itu, Pak, didiskusi. Boleh, ada yang mau Atau mengerjakan? tunggu jawaban. Tunggu jawaban deh ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, udah. Sebentar, Mas mau cek aja dulu. Bentar, Pak, saya satu lagi, Pak. Yang nggak ada siapa sih? 2, 3. 2, 3. Oke. Udah, Pak. Ya, sebentar ya. Sebentar. Oh, saya boleh gak, Pak? So, Razi, boleh silakan. Sambil diperbaiki sama yang lain, Rafa, Fatih, dan lainnya. Silakan. Razi, sebutkan. 6X ditambah 7. 6X ditambah 7. Kan 7. lah. Kan harusnya 6X tambah 21, Pak. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, kita dikoreksi. Nggak Razi. jadi deh, nggak jadi. Razi, ulang. Nggak, saya nggak bisa, Pak. Nggak apa-apa. Kira saya Tadi gimana? 6X ditambah 6X. Iya, tambah 21 ya, tambah 21. Iya, Razi udah bisa kok. Ini 6 Ya, ya, ya. 6 kali 3. Saya ingat. Ya, ini kali juga nih. Nah, berarti berapa? Tambah 21. Sama 21. Ya. Sama dengan 5X 5X Kurang 20. kurang 20. Nah. Ya. Betul ya? Razi. Ya. Ini pindah ruaskan ke sini menjadi mins, ini juga pindah ke sini. Jadi gimana nih? 6X Nggak bisa seterusnya, Pak. Tidak bisa. 5X Diajarin 5X dulu ke sama dulu. sama dengan 21. minnya ada. Min 20 Min ya 20 min 21 sama dengan min 41. Ya, bisa ini benar. 5X-nya jadi min 5X, 21-nya di min 20. Ingat, ada min 20 nih. 6X di Ya. min 6X kurang 5 berapa? 1X 1X. Ini X, min 20 min 21. min 41. Min 41 ya, minnya bertambah. Maka X-nya langsung saja min 41. Karena ininya koefisiennya 1. Boleh langsung ya. Ini ya, ingat ketika ada angka di luar kurung, kalikan pelangi semua dulu yang di dalam kurung. Ini ya, kali biasa aja. Dan ketika diminta penyelesaiannya, ingat suku yang bervariabel taruh ruas kiri, yang konstantanya taruh ruas kanan. Memindahkan berubah tanda ya. Oke, slide terakhir. Nah, tuh udah habis ya. Ini terakhir nih. Oke. Oh, klik lagi nih. Sebentar. Ya, harus di dulu. Sebentar. Mana, Pak? sabar. Tadi minta di keep. Ini lagi nyimpen dulu. Menyimpan. Ini. Tiba-tiba menghilang.
Nah, nanti ini udah ada coret-coretannya nanti buat kalian untuk dibaca lagi ya. Oke, tadi coret-coretan banyak banget. oke, lanjut ya. Ya, Oke. mana sih kursornya? Nggak kelihatan kursornya di bawah. Nah, ini nih. Pas mau klik ini, klik pen. Oke. Ini ada 4 di luar kurung, maka kita kalikan. Nah, ya. Menjadi 8 Y means 12. sama min 12. Ini nggak ada apa-apain Sama ya, tetap ya. Iya. Nah, kita pindah ruaskan 10. saja min 12-nya ke kanan, 4Y-nya ke kiri, maka ini jadi 8Y-nya min 8Y di 4Y. Menjadi ini plus 10 ditambah hasil pemindahan min 12 jadi plus 12. 8 kurang 4. 4Y ya. Nah, 10 tambah 22. 22. Maka Y-nya sama dengan ini luas 2/4. Bagi 4. Wah, Gak ini cantik Pak angkatnya. angkanya nggak Angkanya cantik. Gak cantik. Oh, Oke, berarti sederhanakan harus dulu. Faktor yang sama 22 dan 4. Jadi 11/2. Benar-benar. Dia sama-sama bagi itu kan. Faktor yang samanya paling biasanya hanya 2 ya. Maka dibagi 2-an. Ya 11/2. Ya, 11/2 sudah selesai sebenarnya, udah paling sederhana ya. Tapi kalau diminta pecahan campuran, berarti harus dijadiin gitu. iya, 11 dibagi 2. 5 ya? 5, 1/2. Nah, ya. Maka ini jadinya 5. Sisanya 1/2 ya. Maka 11/2 jadinya 5, 1/2. Tergantung di pilihan ganda apakah campuran atau biasa ya. Berarti kalau nggak diminta nggak apa-apa 11/2 gitu, Pak? Boleh, udah betul. Kan 11/2-nya juga udah sederhana. Ya, kalau di pilihan ganda kan ada optionnya tuh. Apakah dia mintanya di campuran atau enggak, ya diikuti nanti di pilihan gandanya. Oke, nomor terakhir. 4 di luar kurung, maka kalikan dengan yang dalam kurung. 8X. Berapa ini? 8X 8X plus 12. Nah, ini ada min 12-nya di belakang, tetap ditulis. Jangan dikalikan 4 tapi ya. Yang 4 itu hanya dalam kurung aja. Coba. Sama dengan? Kalikan. 12X. 12X ditambah 9 ya. Oke, ini sama kayak yang contoh sebelumnya nih, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Macam-macam banyak. Nah, ini 8X-nya tetap, min 2X-nya tetap. Ini 12-nya pindah ruas ke sini menjadi min 12X. Sama dengan, ini ada plus 9 tetap. Nah, 12-nya menjadi min 12. Min 12. Hitung dong, 8 kurang 2 kurang 12. Berapa? 8 kurang 2 berapa? Min 6. Min 6. Min 6. 8 kurang 2, 4. Min 6 itu. Gak cantik Pak. 8 kurang 2, 6. 6 kurang 6 kurang 12 jadi min 6. X ya. 9 kurang Dengan min 12. 3. Nah, di sini mengajarkan min ketemu min nih. Jadinya X, ininya min 6-nya pindah ruas, jadinya min 3-nya per min 6. Maka X-nya min ketemu min jadi plus ya. Iya, jadi plus. Maka 3/6. Per 2 ya. Oke. 3 dan 6. Faktor yang samanya adalah 3 ya. Ya, jadi setengah, Pak. Maka dibagi 3-an. Ya. Maka hasilnya adalah 1/2. Ya, ini enak, nggak usah disederhanain lagi. Udah 1/2, nggak ada pecahan campurannya. Nah, itu adalah beberapa contoh materi. Intinya persamaan nilai satu variabel adalah kalian diminta mencari nilai X-nya, nilai variabelnya ya, nilai Y-nya atau nilai huruf apa, misalkan A-nya, dengan cara memindah ruaskan saja ya, cara yang Pak berikan ini. Kalau di luar sana ada beberapa cara yang lain, silakan saja ya, boleh kalian gunakan.
Ya, kalau punya guru bimbel, guru les di rumah, kok caranya beda dengan Pak Asror, tapi hasilnya sama. Ya, Pak Asror tidak mewajibkan kalian menggunakan cara ini. Yang penting hasilnya sama ya. Tapi kalau menurut kalian, ya Cara saya udah itu gampang, Pak. udah bisa pakai cara pindah ruas aja Pak. Yang penting 3 poin tadi hafal ya. Iya, Pak. Suku yang konstanta ketika pindah ruas ke kanan berubah tanda. Ketika koefisien atau angka nilai dari suatu variabel, angkanya ya pindah ruaskan jadi per tanpa merubah tandanya. Dan suku yang bervariabel atau yang berhuruf ketika dia posisinya di kanan, pindah ruaskan ke kiri, dia juga berubah tanda sama kayak konstanta. Dan ingat, ketika ada bentuknya pecahan, dicek ya, apakah dia bisa disederhanakan, dibagi berapaan ya. Cara membaginya adalah cari faktor yang sama. Faktor dari angka kedua tersebut, kayak 24 dengan 4 nih. Faktor samanya adalah 2, 3, dan 6 adalah faktor samanya adalah 3. Nah, maka angka pecahannya dibagi 3-an, dibagi 2-an gitu ya. Kalaupun dia diminta pecahan campuran harus bisa ya. Cara membaginya seperti ini, pecahan campuran ya. Nah, ini pecahan campuran dibagi biasa saja. Yang di atas itu sebagai angka utamanya, sisanya 1 ini sebagai pembilang, 2-nya tetap jadi penyebut. Nah, nanti setelah ini minggu depan kita akan belajar tentang PLSV-nya yang bentuk pecahan. Di sini nggak ada yang bentuk pecahan ya, cara penyelesaiannya ya. Tuh, nggak ada pecahan. Minggu depan kita akan belajar tentang yang berbentuk pecahan. Setelah Pak, ini nanti ada latihan soalnya nggak, Pak? ya hari ini Pastor bebaskan tanpa tugas. Ya. Hari ini nggak tugas, tapi yang belum menyelesaikan tugas keterampilan Pastor tugaskan ya. Pas saya udah keterampilannya apa yang ada tugas minggu ini ya. Nah, berarti tugas ini minggu ini hanya untuk yang belum menyelesaikan tugas keterampilan 12 orang yang tadi. Ya, jadi mohon nih 12 orang yang tadi yang belum menyelesaikan, yang sudah disebutkan, selesaikan dulu tugas keterampilannya minggu ini. Oke? Berarti yang lainnya free, nggak ada tugas ya. Nanti Pastor berikan tugasnya minggu depan. Ini Pastor akan share ya di Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa Pastor sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan.